Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin, la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa bersama agar pandemi virus corona ini segera menghilang dan berakhir untuk selama-lamanya, dan tidak ada lagi pandemi-pandemi yang lain. Serta kita semua para subscriber dan pemirsa yang budiman selalu diberikan limpahan rezeki, kasih sayang, serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, terbebas dari segala macam utang piutang, terbebas dari riba, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan segala urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang karomah dari Mbah Hamid Pasuruan, Jawa Timur, dengan judul Memanggil Pak Haji pada orang yang belum haji. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Antara para wali Allah yang merupakan mukmin sejati dan Allah tidak ada penghalang atau jarak. Tirai-tirai telah diangkat dari hati mereka, dan dalam pancaran cahaya ilmu dan iman serta amal-amal soleh, mereka melihat dengan hati mereka sedemikian hingga tidak ada keraguan atau kebimbangan dalam hati mereka. Begitulah kira-kira pernyataan yang disampaikan oleh Gulam Reza Sultani dalam karyanya Islamic Morals. Sultani meyakini bahwa saking dekatnya hubungan seorang kekasih wali dengan Allah, bahkan istilah dekat pun tercerabut atau no longer exist dari hubungan ini, karena kata dekat masih menunjukkan adanya jarak, sedangkan antara Allah dan kekasihnya sudah tidak ada jarak lagi. Terkait dengan hal itu, momen lebaran ini ketika berkunjung ke rumah Pak D, saya mendapatkan sebuah kisah yang menarik tentang cerita Simbah saat sowan kepada Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Jawa Timur. Di siang itu Pak D berkisah tentang bapaknya yang tidak lain adalah Simbah saya. Awalnya, seperti lazimnya seorang Pak D yang menasihati keponakannya dengan nasihat yang baik-baik. Lalu setelah pembicaraan mengalir, kemudian beliau menceritakan saat Simbah sowan kepada Kiai Hamid Pasuruan, Allahu yarham, semoga Allah memberikan rahmatnya. Sosok Kiai yang terkenal dengan makom kewaliannya. Semasa hidup Simbah, beliau sangat dekat dengan Kiai kampung di desa saya, Kiai Hamim Yasin. Dan Kiai Hamim Yasin inilah yang sering mengajak beliau untuk sowan Kiai, termasuk Mbah Yai Hamid Pasuruan. Alkisah, suatu ketika Kiai Hamim Yasin mengajak Simbah sowan kepada Mbah Yai Hamid. Pada saat itu sebenarnya Simbah sudah lama ingin sekali berangkat haji, namun ada satu dua hal yang menjadi beban pikirannya, terutama soal anaknya yang banyak dan masih berumur belia. Simbah tidak tega untuk meninggalkan mereka pun saat itu, kalau tidak salah kisaran tahun 1970-an. Untuk daftar haji masih tidak semudah saat ini, yang salah satunya adalah terbatasnya layanan transportasi. Pada saat sowan, tiba-tiba Mbah Yai Hamid langsung dawuh ke Simbah, ora usah susah-susah ji, insya Allah
mangkat kaji kok. Tapi yo ora tahun iki, tahun ben lah. Kurang lebih artinya seperti ini. Tidak usah galau Pak Haji, insya Allah berangkat haji kok. Tapi ya tidak untuk tahun ini, tapi tahun berikutnya lah. Mendengar dawuh seperti itu, Simbah tentu hanya terdiam dan diam-diam mengaminkan dawuh Mbah Yai Hamid. Saya kira ketika mendengar petuah seperti itu, perasaan Simbah dan bisa jadi termasuk saya dan para netizen yang budiman jika dalam posisi yang sama sangat campur aduk. Bahagia namun tidak bisa mengekspresikan kebahagiaan itu kecuali hanya dengan sepatah kata seperti nggih atau amin saja. Terlebih lagi dipanggil dengan sebutan Pak Haji padahal dia belum pernah berangkat haji. Lalu Mbah Yai Hamid melanjutkan dengan memberi sebuah analogi sederhana terkait kehidupan seorang hamba ini tak ubahnya seperti burung perkutut. Yang lebih seperti ini. Burung perkutut itu kalau sudah disayang sama yang punya, apapun dikasihkan. Ibaratnya membeli beras ketan untuk sang perkutut pun, si empunya pun sama sekali tidak akan merasa keberatan. Analogi yang sederhana ini tentu mempunyai makna yang sangatlah dalam. Sedangkan pengetahuan saya dalam memahami dawuh beliau bahwa manusia pada dasarnya tidak lain merupakan seorang hamba di hadapan Sang Pencipta dan pemilik segalanya, yaitu Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencintai seseorang hamba, maka Allah tentu akan mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Bahkan tidak segan-segan untuk memberinya sesuatu yang yang lazimnya tidak diberikan kepada hamba yang lain. Misalnya perumpamaan tentang seorang pemilik burung perkutut yang rela mengeluarkan uang untuk membelikan beras ketan hanya untuk pakan si perkutut yang disayangi. Hal ini tentu sangatlah luar biasa. Di zaman itu orang untuk bisa makan nasi saja susah. Nah ini membeli beras ketan hanya untuk diberikan kepada seekor burung. Kisana sekalian jangan menyamakan harga beras ketan pada saat itu dengan harga sekarang, karena jelas sangatlah berbeda. Menurut penuturan Pak D, setiap harinya kebanyakan makanan pokok masyarakat di daerah saya saat itu adalah singkong yang telah diiris kecil-kecil dan dijemur sampai kering, baru kemudian dimasak dan dimakan seperti lazimnya nasi saat ini. Lebih dari itu, banyak juga orang yang bekerja hanya dengan upah makan setiap harinya. Itu pun makannya juga singkong kering tadi, sesekali dengan nasi dari ubi atau jagung. Sekali lagi bukan beras, apalagi beras ketan. Silahkan dibayangkan sendiri betapa mewahnya beras ketan pada masa itu bagi masyarakat di sini. Lah ini, Mbah Yai Hamid malah menganalogikan memberi makan burung dengan beras ketan. Saya yakin petuah yang disampaikan beliau sekaligus sebagai pelajaran ketika seseorang telah mampu mendapatkan cinta Sang Khalik, maka hal yang dirasa tidak mungkin pun bisa terjadi. Di sisi lain, apa yang disampaikan oleh Mbah Yai Hamid juga mengisyaratkan seseorang untuk pasrah, tawakal, dan ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah, sehingga hal itu bisa menjadi sebuah jalan untuk mendapatkan cintanya. Akhirnya saya pun meyakini dengan hakul yakin bahwa Mbah Yai Hamid memang telah mendapatkan cinta dari Sang Khalik. Paling tidak dari dawuh beliau tentang perkutut, panggilan Pak Haji kepada seseorang yang faktanya belum pernah beribadah haji, dan pernyataan beliau perihal keberangkatan haji Simbah menjadi salah satu bukti nyata terkait anugerah di luar nalar atau karomah yang diberikan sebagai kekasih Allah. Nah Sobat Po Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan untuk kesempatan kali ini.
Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya adalah dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.